Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rembel Official. Kali ini kita sedang jalan-jalan di Pasar Panjang Mingguan Makassar. Untuk keseruannya mari kita saksikan videonya guys. Menurut manuskrip Babad Wanayasa karya R. Muhammad Moekri, nama Purwakarta diusulkan oleh seorang cutak setingkat Wedana atau yang kemudian disebut Wedana, Sindangkasih yang bernama R. Purbasari. Nama Purwakarta memiliki arti tersendiri. Kata Purwa artinya mulai atau baru, dan Karta artinya aman, damai, dan sejahtera. Pada masa itu, nama Purwakarta belum populer seperti sekarang. Masyarakat masih mengenal daerah itu dengan nama Sindangkasih, yang sekarang hanya menjadi sebuah kelurahan yang saat ini pun masih ada dan berlokasi tidak jauh dari pusat kota. Secara resmi nama Purwakarta disahkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 1831 melalui Besluit Asisten Residen Karawang di Sindangkasih, G. de Serrière. Menurut catatan sumber kolonial Hindia Belanda, Java Bode, ketika Kabupaten Karawang diperintah oleh Bupati Raden Adipati Arya, RAA, Suryawinata, 1829-1849, ibu kota kabupaten dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 1830. Pada masa Hindia Belanda, perpindahan ibu kota kabupaten bukan hal yang aneh, karena memang terjadi di beberapa daerah. Di Priangan misalnya, antara awal sampai dengan pertengahan abad ke-19, sejumlah kabupaten mengalami perpindahan ibu kota. Beberapa kabupaten bahkan mengalami perpindahan ibu kota berulang kali. Misalnya, tahun 1810, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak, Dayeuhkolot sekarang, ke kota Bandung yang didirikan tahun itu. Mengacu pada pemindahan ibu kota kabupaten-kabupaten di Priangan, pemindahan ibu kota Kabupaten Karawang pun adalah gagasan bupati yang disetujui oleh asisten residen dan residen. Perpindahan ibu kota kabupaten tentu memiliki alasan dan tujuan. Dalam perpindahan ibu kota kabupaten di Priangan, selain berdasarkan alasan yang sama, juga memiliki alasan yang berbeda. Akan tetapi, tujuan utama perpindahan itu sama. Demikian pula tujuan utama perpindahan ibu kota Kabupaten Karawang ke Sindangkasih pada dasarnya sama dengan perpindahan ibu kota beberapa kabupaten di Priangan, yaitu untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan kemajuan kehidupan pemerintah serta masyarakat daerah setempat. Ibu kota Kabupaten Karawang dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih karena Wanayasa yang terletak di bagian selatan Karawang kurang strategis sebagai pusat pemerintahan dan beberapa alasan lainnya. Menurut beberapa sumber tradisional, seperti manuskrip Babad Wanayasa karya R. Muhammad Moekri, proses perpindahan itu diawali oleh pencarian tempat yang dianggap baik untuk pusat pemerintahan kabupaten. Pencarian tempat dilakukan oleh Bupati RAA, Suryawinata, disertai oleh para penasehatnya. Dalam upaya mencari tempat itu, Bupati selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syalat istikharah. Memang ia sangat taat menjalankan ajaran agama Islam. Setiap waktu dan di setiap tempat, ia selalu membaca shalawat. Oleh karena itu, Bupati RAA, Suryawinata mendapat julukan dalam shalawat dari masyarakat pribumi Karawang. Sindangkasih dipilih menjadi pusat pemerintahan. Kabupaten Karawang menggantikan kedudukan Wanayasa berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan itu menyangkut beberapa faktor. Pertama, letak Sindangkasih cukup strategis bagi jalannya pemerintahan karena berada di bagian tengah daerah Karawang. Kedua, tanahnya subur dan arealnya memungkinkan untuk dikembangkan. Ketiga, memiliki sumber air, yaitu kolam, situ, empang, yang kemudian dibangun menjadi situ Buleo. Keempat, suhu udara di Sindangkasih cukup menyenangkan, berhawa sedang panas.
Suhu udara demikian sangat disenangi oleh para pejabat kolonial, antara lain residen dan asisten residen. Kelima, keberadaan Cikau sebagai pelabuhan sungai adalah salah satu faktor penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat daerah setempat. Dengan kata lain, kondisi Sindangkasih waktu itu dianggap lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi Wanayasa. Pertimbangan-pertimbangan itu memang sesuai dengan tradisi masyarakat Sunda waktu itu dalam menentukan tempat untuk pusat pemerintahan. Sindangkasih telah lama ada dan dikenal jauh sebelum kepindahan Kabupaten Karawang di Wanayasa ke Sindangkasih, yaitu sejak masa Galuh Pajajaran dan Pakuan Pajajaran yang dapat dibuktikan melalui jalan raya kuno, Pajajaran Highway, dari sejak Kawali, Karangsambung, Tomo, Kutamaya, Cisala, Sagala Herang, Wanayasa, Kembang Kuning, Cikau, Tanjung Pura, Cibarusa, Warung Gede, Cileungsi, hingga Batu Tulis, Pakuan. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui peta kuno berupa arsip peta, map arsip, peta Sindangkasih dan sekitarnya, karya Wimmerkrantz, 05 Desember 1778, peta Cikau dan sekitarnya, karya J.G. Mathy, 21 Juli 1790, peta Citarum dan sekitarnya, karya Erhard, 1809, Jawaban Bacum Sepiwau, peta Cikau dan sekitarnya, karya Anonim, 1840, peta lampiran skripsi pelaksanaan proyek Jatiluhur, karya Walujo Basuki bin R. Parjan Partodiharjo, Visip UGM, Yogyakarta, 1966. Setelah Bupati RAA Suryawinata menetap di Sindangkasih, sebagian dari daerah itu segera dibangun menjadi ibu kota baru Kabupaten Karawang. Dapat dipastikan, pembangunan kota itu didasarkan pada pola kota tradisional, dengan ciri utama alun-alun sebagai pusat kota, pendopo di sebelah selatan alun-alun, Masjid Agung di sebelah barat alun-alun, dan rumah keluarga bupati di sebelah timur alun-alun. Pola kota dengan ciri-ciri tersebut memang merupakan pola kota-kota lama di Jawa Barat, khususnya, dan di Pulau Jawa umumnya. Pola ini mengacu pada tata kota zaman Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Mataram Islam, dan keduanya mengacu pada tata kota Kerajaan Majapahit. Sindangkasih sebagai ibu kota Kabupaten Karawang diresmikan berdasarkan Besluit, Surat Keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tanggal 20 Juli 1831, nomor 2, lampiran 1, dengan nama baru Purwakarta. Akan tetapi, nama Sindangkasih tetap digunakan, yaitu sebagai nama distrik di wilayah ibu kota kabupaten, sekarang menjadi nama kelurahan. Surat keputusan tersebut adalah sumber akurat dan primer, serta mengandung makna yuridis formal. Oleh karena itu, tanggal 20 Juli 1831 merupakan fakta sejarah tentang berdirinya kota, daerah bernama Purwakarta. Terung bonteng marebuan dan ngorada marebu. Marebuan teh. Sami teh marebuan. Nah, toge marebu kilo toge. Sareng lonte. Pasarang ya. Banyak sok. Nah, sawi marebuan teh. Toge marebu kilo. Bonteng marebu miso, marebuan. Marebuan teh, pakcoy terong yuk marebu ya. Nah, terong marebuan teh, marebuan teh. Walu aya yuk marebuan ya. Marebuan. Apa tuh? 5.000 teh, 2.000 ini teh. Ayo Mi.
Marebuan teh, tas sawi 5.000. Tas sawi 5.000-an teh. Otomat ayo teh. Lebih besar tuh sedang teh warna rambutnya. Warnanya juga enak. Sawi 5.000 teh, milihan teh. Iya tanggapan. Sok 5.000 teh. Pakcoy 5.000 ya pakcoy sekarung teh. Nah, 5.000-an yuk, 5.000. Wah, tali. Lalu berapaan? Sama teh, 5.000 teh. Tututnya. 40 teh. Mana mau di? Iya. Ayo. 40 teh. Ayo makan aja. Ayo. Oh, tayo, sabi ko ay. 10.000. Ya, pinagkailangan ng Bukan itu kami Kemunafikan itu yang tersisa, semuanya hilang, tak ada yang lain. Kemunafikan itu yang tersisa. Banyak bausan yang tadi. Oh ya. Halus bahan detik ini aja detik. Semua abono makatan lo kayak tas. Bandeng, Bandeng buah. Sebenarnya mana buah? Dua. bulat gini aja. Kita harus kuat. Juga uji. Jam tangan baru apa sering. Kita saya puding untuk orang asing 5.000-an asing rupa-rupa.
Tigram percaya. Mana mah beda? Maribuan teh, maribu. Ngomongin nomor minuman. Moli, jadi itu. Kan ini lumayan tuh. Beda lagi lipstick. Tadi ya deh, sekarang balik. Aduh. Dua ya. Anaknya 25 dipilih. Baju anaknya 25 dipilih. Baju anaknya 25. Rambutan rasa bungkus 5.000 utang Garantungan baju, Buku haral. Kolor TikTok dadakan kolor TikTok dadakan mangga 10 ribuan anyar